5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idola kalian adik-adik? Dan adakah patungnya seperti gambar ini? Ya, ini adalah patung dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Adik-adik, siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Ya, tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu adalah Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Lalu, apa bahan pembuatannya? Nah, untuk membuat patung ini diperlukan banyak bahan adik-adik. Ya, ada yang dari perunggu, ada yang dari kayu, ada yang dari semen, ada yang dari tanah liat, dan lain sebagainya. Menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Nah, mungkin kalau kita mengira-ngira ya, pembuatan patung itu dari bahan yang keras yang terbuat dari perunggu, kuningan, emas, perak, tembaga, bisa juga dengan besi, dan dilakukan dengan teknik cor, tempa, patri, dan las tuang. Nah, di sini adik-adik kita akan lebih lanjut mengenal tentang patung. Sebelumnya kita akan mengetahui tentang patung si gale-gale yang dapat menari. Apa itu patung si gale-gale? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir itu dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat ini meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali adik-adik. Dia meninggal dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur Raja Rahat tadi. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si gale-gale. Gale dalam bahasa Batak Toba itu artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si gale-gale ini dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari adik-adik. Wah, unik sekali ya, dan sedikit mistis nih adik-adik ya. Nah, patung si gale-gale ini sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika kalian berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut, patung si gale-gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Nah, ini adalah contoh si patung gale-gale adik-adik, si gale-gale. Nah, artikel ini diambil dari bobo.grid.id. Adik-adik, patung ini dulu bisa diisi oleh roh ya. Nah, sekarang untuk menggerakkannya itu hanya menggunakan alat mekanik sehingga patung ini bisa bergerak dengan sendirinya. Ada berbagai macam patung
itu tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya adik-adik ya. Jadi patung itu ada beberapa tema, ada teknik pembuatannya juga. Nah, di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri patung. Nah, ciri-ciri patung adalah yang pertama itu memiliki volume, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Makanya patung itu disebut karya seni 3 dimensi. Berikutnya memiliki tekstur. Nah, tekstur adalah sifat permukaan yang memiliki karakter halus, licin, polos, kasar, mengkilap, atau berkerut, dan sebagainya. Patung itu memiliki warna. Nah, unsur warna yang ada pada patung itu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu nilai estetis pada karya seni patung tersebut. Yang keempat, memiliki bentuk. Nah, bentuk adalah wujud fisik yang dapat dilihat. Yang kelima, bisa berbentuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Itu tadi ciri-ciri patung adik-adik. Berikutnya, lalu apa saja sih jenis-jenis patung itu? Yuk kita pelajari. Jenis patung itu ada banyak sekali adik-adik. Yang pertama berdasarkan bentuknya ya. Jenis patung berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya ini patung itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu patung figuratif dan non figuratif. Apa itu patung figuratif? Nah, patung figuratif merupakan bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah, misalnya bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, bentuk karya ini dibuat secara utuh sesuai dengan keasliannya. Sedangkan untuk karya seni patung non figuratif merupakan karya seni rupa patung yang dibuat tidak seperti bentuk figuratif, yaitu dibuat di luar bentuk aslinya. Nah, bentuk ini biasanya akan menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lengkuan ya, dan benda-benda adik-adik. Ini tadi berdasarkan bentuknya. Lalu di sini berdasarkan jenisnya patung itu, ini adik-adik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zone de Bose dan relief. Nah, zone de Bose itu adalah bentuk patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Nah, untuk relief adalah bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Nah, ini adalah relief adik-adik. Nah, relief sendiri dibagi menjadi 3, yaitu base relief, yaitu menampilkan bentuk-bentuk yang timbul kurang dari setengahnya. Demi relief itu menampilkan bentuk persis setengah dari bentuknya. Dan haute relief ya, menampilkan bentuk yang sama dengan bentuknya. Itu berdasarkan jenis patung berdasarkan bentuknya. Lalu sekarang berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya ada beberapa nih adik-adik ya. Pertama adalah patung religi. Nah, patung religi ini adalah jenis-jenis patung yang dibuat untuk tujuan beribadah. Patung-patung pada zaman dahulu seringkali dibuat untuk kepentingan agama. Misalnya pada era kejayaan Hindu dan Buddha, patung itu dibuat untuk menghormati dewa atau mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pemimpin keagamaan komunitas mereka. Yang kedua, patung berdasarkan fungsinya adalah patung monumen ya, gambar di bawah ini. Nah, patung monumen adalah jenis patung yang kedua. Patung monumen ini biasanya dibuat untuk peringatan sebuah peristiwa atau kejadian yang bersejarah. Patung monumen ini juga dibuat untuk mengenang jasa pahlawan yang besar dalam sebuah bangsa atau kelompok kenegaraan. Itu patung monumen. Berikutnya ya, masih berdasarkan fungsinya, ada patung arsitektur. Apa itu patung arsitektur? Nah, patung arsitektur adalah patung yang memiliki nilai estetika dan berfungsi untuk menopang suatu konstruksi bangunan.
Nah, patung arsitektur ini mengutamakan kekokohan dan detail-detail keindahan guna untuk memanjakan mata bagi yang memandangnya. Yang keempat, ada patung dekorasi. Nah, patung dekorasi adalah patung yang biasanya berfungsi untuk hiasan pada sebuah bangunan adik-adik. Patung dekorasi ini bisa kalian temukan di sebuah taman, baik taman pribadi maupun taman umum. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mempercantik atau memperindah pemandangan di sekitarnya. Nah, masih berdasarkan fungsinya, ada yang namanya patung seni. Nah, patung seni ini adalah patung yang dibuat dengan tujuan murni untuk estetika atau keindahan saja. Artinya, fungsi patung seni ini murni untuk dinikmati keindahannya saja dari segi bentuk dan makna yang memahaminya. Nah, patung seni ini biasanya kita akan temukan dalam pameran-pameran kesenian, di museum, dan di sebuah gedung atau tempat yang penting. Berikutnya ada patung kerajinan. Nah, patung kerajinan ini adalah jenis patung yang murni diproduksi untuk tujuan dijual ya. Konsumerisme itu dijual adik-adik ya. Artinya patung kerajinan ini adalah patung yang diperjualbelikan secara bebas dengan berbagai tujuan, baik untuk hiasan rumah, taman, dan lain sebagainya. Lalu jenis patung berdasarkan coraknya. Nah, berdasarkan coraknya sendiri, patung itu ada corak imitatif atau realis atau representatif. Nah, adalah patung yang berdasarkan tiruan dari bentuk alam, berdasarkan bentuk fisik, baik anatomi, proporsi maupun geraknya. Lalu ada yang bercorak deformatif, adalah patung yang telah mengalami perubahan dari tiruan alam lalu diubah menjadi bentuk baru berdasarkan dari imajinasi yang membuat patung. Dan berikutnya ada corak non figuratif atau abstrak, adalah patung yang secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Contoh abstrak yang dipengaruhi oleh aliran konstruksi. Nah, patung itu dipandang sebagai bentuk konstruksi, yaitu dari besi, kayu, plat, plastik, kawat, dan lain-lain. Berikutnya, apa saja bahan pembuat patung? Nah, bahan pembuat patung itu ada banyak adik-adik. Yang pertama ada bahan lunak, yaitu bahan yang digunakan itu lunak dan mudah dibentuk, seperti dari tanah liat, plastisin maupun sabun. Jadi kalian bisa membuat patung dari tanah liat, plastisin ataupun sabun. Berikutnya dari bahan sedang, itu bahan yang digunakan tidak lunak dan tidak keras. Misalnya ada kayu sengon, kayu waru, kayu mahoni, kayu randu, dan lain sebagainya. Lalu ada dari yang bahan keras, yaitu bahan yang dapat berupa kayu atau batu-batuan. Misalnya kayu jati, kayu ulin, batu andesit, batu granit, batu marmer, dan lain sebagainya. Lalu ada juga patung yang dibuat dari bahan campuran, yaitu bahan yang bukan berasal dari 3 bahan jenis di atas. Misalnya dari semen, pasir, perunggu, kuningan, emas, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana teknik pembuatan patung? Nah, teknik pembuatan patung itu yang pertama adalah dengan cara teknik pahat. Adalah pembuatan patung dengan mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar kerasnya. Lalu ada teknik cor. Nah, teknik cor ini adalah pembuatan patung dengan memanaskan logam hingga mencair, kemudian akan dituangkan pada cetakan adik-adik yang telah dibentuk rupa patungnya. Berikutnya ada teknik butsir. Nah, teknik butsir ini adalah pembuatan patung dengan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya. Lalu ada juga teknik modeling. Nah, teknik modeling ini adalah pembuatan patung dengan membuat model terlebih dahulu, setelah itu baru dibentuk patung sebenarnya.
Berikutnya ada teknik merakit. Nah, teknik merakit pada patung ini adalah pembuatan patung dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya. Lalu ada juga teknik membentuk. Nah, dalam pembuatan patung dengan teknik atau cara membentuk ini, patung itu secara bertahap diciptakan atau dibuat sehingga tercipta patung yang diinginkan. Itu tadi ya teknik-teknik dalam pembuatan patung. Adik-adik, kalian bisa loh membuat rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitar kalian. Bisa pakai tanah liat, bisa pakai plastisin, bisa juga memakai sabun. Nah, kalian bisa membuat patung bertema hewan berkaki 2 atau hewan berkaki 4 atau bahkan bisa bertema manusia. Nah, sebelum kalian membuat, kalian buat rencana dulu. Bentuk patungnya apa? Bahannya apa? Teknik pembuatannya bagaimana? Alatnya apa saja? Dan cara pembuatannya bagaimana? Nah, itu tadi kan sudah Kak Citra jelaskan di atas ya, tentang teknik pembuatan, alatnya, cara membuatnya juga. Adik-adik, di sini kita akan belajar tentang perubahan pada masa puber. Ya, pada masa pubertas kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya banyak sekali bahwa masa pubertas pasti kalian alami dalam kehidupan kalian. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui masa pubertas itu selalu terjadi perubahan dalam tubuh kita. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami yang namanya masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada bentuk tubuh kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur itu matang. Nah, pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi yang namanya sel sperma. Jika sel sperma dan sel telur ini bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi, adik-adik. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, bahwa kalian tuh harus berhati-hati ketika sudah memasuki masa pubertas, karena kalian itu sudah masuk dalam ranah bisa membuat istilahnya kalau perempuan hamil ya. Jadi akan sel telur dan sel sperma ini akan bertemu sehingga akan ada kehamilan di perempuannya. Nah, adik-adik, pada umumnya pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, setiap jangka waktu tertentu, umumnya itu setiap 28 hari sekali, wanita atau perempuan itu akan mengalami menstruasi. Nah, pada laki-laki dia akan mengeluarkan sperma. Ya, ini bukan hal yang tabu, adik-adik. Ini harus kalian ketahui, karena kalau kelas 6 itu kan sudah masuk di dalam masa pubertas, adik-adik ya. Nah, kebanyakan kalian sudah masuk dalam masa pubertas. Nah, ciri-ciri lain itu ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya, itu ada payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak ketika sudah dewasa, adik-adik. Ketika kalian sudah menikah, kalian akan siap tuh ya untuk menyusui bayi kalian. Lalu pada laki-laki, otot-otot tubuhnya itu akan berkembang lebih besar dan lebih kuat, sehingga diharapkan laki-laki ini lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Nah, ini informasi penting yang harus kalian pahami, adik-adik.
Lalu persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Nah, ini adalah beberapa persiapan yang kalian harus siapkan untuk menghadapi masa pubertas. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian bisa mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang mengerti. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif juga. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan tentang pubertas adik-adik. Yang kelima, kalian juga harus merawat diri kalian ya sebelum masa puber datang, dan ketika masa puber datang juga harus merawat organ reproduksi kalian. Pada pembelajaran sebelumnya Kak Citra sudah jelaskan bagaimana merawat organ-organ reproduksi kalian. Yang keenam, kalian harus meminta bimbingan dari orang tua. Dan kalau di masa pubertas ini kalian tidak boleh melakukan hubungan badan dengan orang siapapun yang berbeda jenis kelamin dengan kita, karena kalian itu sudah siap. Untuk laki-laki itu sudah siap membuahi, dan untuk perempuan itu sudah siap dibuahi ya. Kalian harus menjaga diri kalian dengan baik di masa pubertas ini. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.